wabarakatuh. Adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, walaupun dalam masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama kakak Audi Galo Azhari. Adik-adik bisa panggil Kak Audi aja ya. Kakak dari Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Semarang, Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik. Nah, di sini kakak akan memberikan penyuluhan kepada adik-adik semua tentang gizi seimbang. Di sini kakak mengangkat tema remaja sehat, sadar gizi, dan berprestasi. Walaupun penyuluhannya via online nih, kakak harap adik-adik tetap semangat ya dalam menyimaknya sampai akhir nanti. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, di sini kakak punya 5 kotak nih. Nah, setiap kotak ada satu soal berupa soal pilihan ganda. Kakak rasa soalnya tidak terlalu rumit dan tidak terlalu sulit kok. Adik-adik pasti bisa. Nah, gimana nih cara kerjainnya? Jadi, cara kerjainnya adik-adik tinggal klik link yang ada di description box di bawah. Adik-adik pilih link soal pretest. Nanti adik-adik tinggal klik aja, nanti adik-adik langsung ditujukan ke Google Form-nya. Oke, udah ketemu? Sudah. Udah siap untuk kerjainnya? Oke, dikerjakan mulai dari sekarang. Nah, karena udah 5 menit, sekarang di sini kakak akan mengajak kalian semua untuk membahas tentang apa itu isi piringku, kemudian masalah gizi yang biasanya terjadi pada remaja awal seperti adik-adik ini. Kakak juga akan ngasih tahu nih sumber bahan makanan yang tentunya sehat dan juga bergizi. Kakak juga akan memberikan contoh menu makanan utama dan juga menu makanan selingan. Kakak juga akan berbagi informasi mengenai manfaat isi piringku dan pesan gizi seimbang khusus untuk remaja. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian isi piringku. Yuk, simak penjelasan tentang isi piringku. Adik-adik, apa sih isi piringku itu? Ada yang tahu? Jadi, isi piringku itu merupakan program bagi masyarakat, termasuk adik-adik juga ya, dalam memahami bagaimana porsi makan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Nah, isi piringku ini adalah pengganti dari konsep 4 sehat 5 sempurna. Pasti adik-adik sudah tidak asing lagi dong dengan istilah 4 sehat 5 sempurna ini. Konsep lama ini sudah tidak lagi mengakomodasi pemenuhan gizi seimbang. Oleh karena itu, digantilah menjadi istilah isi piringku. Nah, program ini itu merupakan salah satu program kampanye dari Kementerian Kesehatan dalam mengupayakan status gizi yang seimbang di Indonesia. Adik-adik tahu tidak bahwa pada umumnya isi piringku itu menggambarkan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring yang terdiri dari setengah piring buah dan sayur, dan setengah piring sisanya terdiri dari makanan pokok dan juga lauk pauk. Program isi piringku ini juga menekankan untuk membatasi asupan gula, garam, dan lemak dalam konsumsi sehari-hari. Adik-adik, paling banyak konsumsi gula seseorang ialah 4 sendok makan per hari. Untuk garam, 1 sendok teh. Dan lemak atau minyak goreng adalah 5 sendok makan. Ingat ya, jangan sampai lebih dari itu. Nah, dalam program isi piringku ini menekankan 4 hal penting lainnya, yaitu mencuci tangan sebelum makan, aktivitas fisik yang cukup seperti olahraga, minum air putih yang cukup, dan memantau tinggi badan serta berat badan. Nah, adik-adik semua, coba kita perhatikan gambar di layar dengan seksama. Sudah? Nah, gambar di atas itu menggambarkan porsi dan jenis makanan yang ada dalam isi piringku.
yang tentunya telah disesuaikan dengan usia dan beban aktivitasnya ya. Untuk remaja seperti adik-adik ini kan berada pada fase pertumbuhan yang pesat. Oleh karena itu, sumber protein harus lebih banyak. Sedangkan pada usia dewasa, porsi makanan pokok harus dikurangi. Seperti yang kakak singgung di awal tadi, aturan pembagian makanan dalam isi piringku adalah setengah porsi piring makan terdiri dari sayur dan buah-buahan yang tentunya harus beragam jenis dan warnanya. Kemudian seperempat piring makan diisi dengan protein hewani dan juga nabati seperti ikan, ayam, daging, kacang-kacangan, dan masih banyak lagi. Dan seperempat piring diisi dengan makanan pokok seperti biji-bijian utuh, nasi, gandum, roti, dan banyak lagi. Oh iya, jangan lupa juga ya untuk lengkapi porsi isi piringku ini dengan konsumsi air putih yang cukup dan batasi produk susu dan turunannya seperti keju, yogurt, dan masih banyak lagi. Lalu, kenapa sih remaja harus memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan isi piringku? Nah, jadi pada masa remaja itu kebutuhan gizi perlu mendapat perhatian yang khusus. Hal ini dikarenakan percepatan pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang memerlukan energi dan zat gizi yang lebih baik dan lebih banyak. Selain itu, remaja juga merupakan masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Pada masa ini terjadi fase pertumbuhan yang pesat sehingga memerlukan zat-zat gizi yang relatif besar. Di sisi lain, remaja itu juga termasuk dalam kelompok rentan masalah gizi loh. Hal ini dikarenakan perilaku gizi yang salah, yaitu ketidakseimbangan antara konsumsi gizi dengan kecukupan gizi yang dianjurkan, sehingga akan berdampak pada status gizi remaja seperti kurang gizi, bahkan obesitas. Adik-adik, kakak kasih tahu nih, remaja putri itu ternyata lebih rentan loh mengalami kekurangan zat-zat gizi dalam konsumsi makanan sehari-hari. Kenapa ya? Karena hal ini disebabkan karena kurangnya asupan makanan yang dikonsumsi serta rasa ketidakpuasan antara persepsi bentuk tubuh dan bentuk tubuhnya sendiri, sehingga mempengaruhi kesehatannya. Selain itu, para remaja putri juga mengalami siklus menstruasi setiap bulannya, sehingga kebutuhan gizi mereka lebih banyak, yaitu untuk pemenuhan gizi pertumbuhan dan digunakan sebagai pengganti darah yang keluar selama menstruasi setiap bulannya. Nah, sekarang adik-adik tahu kan bahwa remaja itu sangat penting untuk menerapkan isi piringku. Oke, selanjutnya kita ke masalah gizi pada remaja. Seperti yang kakak sampaikan sebelumnya, bahwa remaja itu sangat berisiko pada beberapa masalah gizi yang dapat mengganggu kesehatan. Karena perilaku gizi yang salah, yaitu ketidakseimbangan antara konsumsi gizi dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Oleh karenanya, banyak masalah gizi yang terjadi pada remaja. Apa aja sih masalah gizinya? Yuk, kita cari tahu bersama. Oke, yang pertama ada anemia. Anemia ini adalah salah satu masalah yang dihadapi remaja Indonesia, yakni sekitar 12% remaja laki-laki dan 23% remaja perempuan mengalami anemia. Cukup banyak ya. Lah, sebagian besar anemia ini diakibatkan kekurangan zat besi. Anemia di kalangan remaja perempuan lebih tinggi dibandingkan remaja laki-laki, seperti pada angka persen tadi. Nah, anemia pada remaja ini berdampak buruk terhadap penurunan imunitas, konsentrasi, prestasi belajar, kebugaran remaja, dan juga produktivitas. Selain itu, secara khusus anemia yang dialami remaja putri akan berdampak lebih serius
mengingat mereka adalah para calon ibu yang akan hamil dan melahirkan seorang bayi. Sehingga memperbesar resiko kematian ibu melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat bayi lahir rendah atau BPLR. Kemudian yang kedua ada KEP atau kurang energi protein. KEP ini terjadi di saat kebutuhan tubuh akan kalori, protein, atau keduanya tidak tercukupi. Kekurangan energi protein ini merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari atau disebabkan oleh penyakit tertentu sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Nah, KEP ini juga merupakan istilah umum yang meliputi malnutrition, yaitu gizi kurang dan gizi buruk, termasuk marasmus dan kwashiorkor. Nah, yang ketiga ada obesitas. Obesitas ini adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Obesitas terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibandingkan aktivitas fisik seperti olahraga, sehingga kalori yang berlebih menumpuk dalam bentuk lemak. Apabila kondisi tersebut terjadi dalam waktu yang lama atau cukup panjang, maka akan menambah berat badan hingga mengalami obesitas. Nah, obesitas ini juga dikarenakan oleh beberapa faktor loh. Yang pertama, faktor gaya hidup. Pola makan yang tidak sehat atau kalori yang berlebihan dan gaya hidup yang tidak aktif bergerak dapat memicu terjadinya obesitas. Makanan yang diduga menjadi penyebab utama obesitas adalah junk food atau fast food. Makanan yang mengandung banyak lemak jenuh dan kandungan gula tinggi. Kemudian ada faktor genetik. Resiko anak dan remaja mengalami obesitas lebih besar jika orang tua memiliki riwayat obesitas. Kemudian faktor psikologi, rasa stres dan depresi dapat memicu obesitas pada anak remaja. Hal ini dikarenakan kondisi mental yang tertekan mampu mendorong remaja untuk menjadikan kebiasaan banyak makan sebagai pelarian, sehingga asupan kalori menjadi lebih banyak atau berlebih. Oke, sekarang ada sumber bahan makanan. Ada sumber bahan makanan yang tentunya sehat dan juga bergizi. Apa aja ya sumber bahan makanannya? Sini, kita bahas sama-sama. Yang pertama, ada sumber bahan makanan pokok. Makanan pokok ini adalah pangan yang mengandung karbohidrat yang sering dikonsumsi atau telah menjadi bagian dari budaya makan berbagai etnik di Indonesia sejak lama. Makanan pokok beragam sesuai dengan keadaan tempat dan budaya serta kearifan lokal masing-masing. Contohnya beras, jagung, singkong, ubi, dan masih banyak lagi. Serta produk olahannya seperti roti, kemudian pasta, mie, dan masih banyak lagi. Nah, makanan pokok ini sangat penting untuk dikonsumsi karena memiliki banyak sekali manfaat, seperti sebagai sumber tenaga, menyuplai energi ke seluruh anggota tubuh, makanan yang mempunyai ciri khas yaitu rasa yang manis. Oke, jadi biasanya makanan pokok ini dalam satu kali makan ditakar sebanyak 100 gram atau sama dengan 4 sendok makan. Ingat ya adik-adik. Kemudian yang kedua ada lauk pauk. Nah, lauk pauk ini dibagi menjadi dua. Jadi ada lauk pauk sumber hewani dan lauk pauk sumber nabati. Untuk lauk pauk hewani dapat berupa daging-dagingan seperti daging ayam, daging sapi, daging kerbau, daging bebek, dan masih banyak lagi. Serta ikan hasil laut dan juga seafood seperti kerang,
kepiting, lobster, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk lauk pauk sumber nabati dapat berupa tempe, tahu, dan juga kacang-kacangan seperti kacang merah, kemudian kacang hijau, dan masih banyak lagi. Nah, lauk pauk ini sangat dianjurkan untuk dikonsumsi karena mengingat fungsinya yang sangat baik, yaitu untuk pertumbuhan, untuk kecerdasan otak, untuk perkembangan, pembentukan antibodi atau sistem imun, dan menjadi salah satu sumber energi untuk tubuh. Jadi dia merupakan sumber energi kedua setelah makanan pokok. Nah, kemudian yang ketiga ada sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini banyak sekali jenisnya ya. Nah, sayur-sayuran ini merupakan sumber vitamin, mineral, dan juga serat. Sebagian vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayuran berperan sebagai antioksidan. Beberapa sayuran juga dapat dikonsumsi mentah tanpa dimasak. Namun beberapa juga harus dimasak atau melalui proses pengolahan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Nah, sayur-sayuran ini sangat perlu dikonsumsi karena juga memiliki peran yang sangat penting seperti memelihara kesehatan tubuh sebagai antioksidan, yaitu karena ada kandungan vitamin C dan vitamin E-nya. Sayur juga mengandung vitamin A untuk kesehatan mata dan juga kulit. Kemudian mengandung mineral Fe sebagai pembentukan sel darah merah. Kemudian mineral kalsium untuk pemadatan tulang dan mineral yodium untuk mencegah penyakit gondok. Biasanya dalam satu kali makan, porsi sayur itu 100 gram setelah ditiris atau sama dengan 1 gelas belimbing penuh ya. Kemudian untuk buah-buahan. Ternyata buah-buahan ini juga memiliki kandungan yang hampir mirip dengan sayur-sayuran karena juga mengandung vitamin, yaitu vitamin A, B, B1, B6, dan juga vitamin C, serta mineral dan serat pangan, serta berperan sebagai antioksidan. Hampir sama kan? Nah, biasanya untuk buah-buahan ini, porsi dalam satu kali makan 100 gram atau sama dengan satu potong sedang. Buah-buahan itu seperti apa aja sih? Tahu tidak? Nah, jadi buah-buahan itu seperti buah semangka, buah melon, buah leci, buah belimbing, buah salak, buah naga, dan masih banyak lagi jenis buah-buahan. Sekarang adik-adik sudah tahu kan berbagai sumber bahan makanan sesuai dengan isi piringku dan juga porsi-porsinya. Nah, jadi sekarang kita beralih ke menu makanan. Di sini kakak mencontohkan menu makanan utama dan menu makanan selingan yang tersusun mulai dari menu makan pagi sampai dengan menu makan malam. Yang pertama, kita lihat bersama nih di gambar ada menu makan pagi. Biasanya dilakukan jam 6 pagi. Ada nasi putih, omelet sayur, tumis kacang panjang tempe, dan juga buah pisang. Kemudian untuk selingan pagi, jam 9 pagi ada puding buah. Selanjutnya untuk menu makan siang, jam 12 siang ada nasi putih, nugget tempe, sup sayur ayam makaroni, dan juga buah pepaya. Kemudian untuk selingan siangnya, jam 15 atau sekitar jam 3 sore ada salad buah. Dan untuk menu makan malam, jam 18 atau sekitar jam 6 malam, ada nasi, semur bola-bola ayam, tumis pakcoy jagung, dan juga buah jeruk. Usahakan untuk setiap kali makan juga harus minum air putih segelas ya, atau sekitar 200 ml. Oke, adik-adik masih semangat kan dalam menyimak videonya? Jangan sampai ketiduran atau ditinggal tidur nih. Nah, sekarang kita akan membahas manfaat dari program Isi Piringku. Yang pertama sebagai pedoman konsumsi sehari-hari. Nah, konsumsi makanan dengan kandungan beragam gizi dalam porsi yang sesuai dengan kebutuhan tanpa menghilangkan jenis gizi tertentu. Memenuhi kebutuhan gizi harian dengan asupan yang bergizi seimbang sangatlah penting dilakukan agar tubuh tetap fit dan terhindar dari beragam penyakit.
Yang kedua, mencegah timbulnya gizi buruk atau malnutrisi. Karena pedoman ini menganjurkan makanan yang lebih sehat. Kemudian juga menganjurkan memilih cemilan yang sehat, olahraga teratur, dan tambahan suplemen. Kemudian yang ketiga, mencegah obesitas. Isi piringku ini dapat mencegah obesitas karena pedoman ini menganjurkan untuk mengonsumsi sumber energi sesuai dengan kebutuhan diri kita masing-masing. Pedoman ini juga menganjurkan untuk selalu melakukan aktivitas fisik seperti yang kakak sampaikan tadi, sehingga lemak-lemak yang tersimpan dalam tubuh kita akan berkurang. Yang keempat, meningkatkan keseimbangan tubuh. Sangat memperhatikan pentingnya keseimbangan antara asupan yang masuk ke dalam tubuh dengan yang keluar harus seimbang. Karena jika berlebihan akan menimbulkan penyakit baru. Selain konsumsi makanan dengan porsi gizi yang seimbang, hal yang perlu diperhatikan adalah pembatasan konsumsi gula, garam, dan juga lemak. Yang kelima, meningkatkan kerja otot jantung dan paru. Kemudian juga meningkatkan metabolisme tubuh, mengendalikan stres, mengurangi kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan tubuh. Nah, sekarang adik-adik udah tahu kan manfaat dari isi piringku. Kemudian tibalah kita di pembahasan yang terakhir, yaitu pesan gizi seimbang khusus untuk remaja. Di sini kakak punya 8 poin penting. Yang pertama, biasakan makan 3 kali sehari, mulai pagi, siang, dan malam bersama keluarga. Hal ini dilakukan untuk menghindari anak-anak atau remaja seperti adik-adik ini mengonsumsi makanan yang tidak sehat dan tidak bergizi. Kemudian, poin yang kedua, biasakan mengonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Dan juga perbanyak mengonsumsi sayuran dan cukup buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan selain sebagai sumber vitamin dan mineral, juga sebagai sumber serat dan senyawa bioaktif yang tergolong sebagai antioksidan. Untuk yang keempat, biasakan membawa bekal makan dan air putih dari rumah. Selanjutnya, biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali dalam sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur. Kemudian, batasi mengonsumsi makanan cepat saji, jajanan dan makanan selingan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Makanan cepat saji karena tinggi gula, garam, dan lemak yang tidak baik untuk kesehatan dan berhubungan dengan penyakit kronis seperti penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, jantung, dan masih banyak lagi. Kemudian, hindari merokok. Nah, di sini ada tambahan poin yang terakhir. Kakak tidak mencantumkan di PPT, namun kakak hanya menambahkan khusus untuk remaja putri nih. Jadi, untuk remaja putri, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan. Karena remaja putri adalah calon pengantin. Untuk laki-laki juga ya, maksudnya di sini dia sebagai calon ibu dan akan melahirkan seorang bayi. Karena aneka ragam makanan bisa menambah vitamin dan juga mineral serta menambah aneka ragam jenis zat gizi yang nantinya dapat memperbaiki keadaan gizi khususnya untuk remaja putri. Kemudian, banyak makan sayuran hijau dan buah-buahan berwarna seperti kangkung, brokoli, bayam, kacang, buncis, dan masih banyak lagi, guna memperlancar buang air besar dan juga menghindari resiko dari sembelit.
Oke, jadi sekarang adik-adik sudah tahu kan apa itu pengertian dari isi piringku. Lalu kenapa sih remaja seperti adik-adik harus menerapkan isi piringku? Kemudian juga masalah-masalah gizi yang biasanya terjadi pada remaja seperti adik-adik ini. Kemudian adik-adik juga udah tahu kan sumber bahan makanan sesuai dengan isi piringku dan juga contoh menu makanan utama serta makanan pokok. Oleh karena itu, sebelum mengakhiri penyuluhan kali ini, kakak punya soal lagi. Nah, jadi soalnya seperti tadi ya, adik-adik kerjakan lewat Google Form atau klik link di description box. Kali ini adik-adik harus memilih link soal post test. Nah, soal dikerjakan dalam waktu 5 menit seperti tadi ya. Dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, udah selesai semua mengerjakan soal post testnya. Oke, kalau sudah, semoga acara penyuluhan kali ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua dalam menambah ilmu dan juga wawasan tentang gizi seimbang dan juga hal-hal lain berkaitan dengan kesehatan. Di sini sebelum mengakhiri acara, kakak mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.